Shalom, puji Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam PA Del. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Doa kita semua berjalan dengan baik, Bapak Ibu sehat, dan kita bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur kepadamu untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, dalam persekutuan bersama kami, dan Tuhan berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu Bapa, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya. Berkatilah kami semua dalam waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, saya membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu-minggu Advent menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari Natal nanti, kita akan merenungkan tokoh Alkitab yang berada di seputar kelahiran Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kita akan melihat satu pribadi, itulah Yohanes Pembaptis. Dan kita mau belajar, meneladani bagaimana kehidupan iman dari pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat karya penebusannya dalam rangkaian kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Yohanes Pembaptis? Ia adalah seorang yang berasal dari keturunan imam. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6, kita bisa lihat di situ bahwa kedua orang tuanya ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, hidup menurut ketetapan Tuhan.
karena keduanya adalah keturunan imam. Zakaria, dia seorang imam, dan juga Elisabet, dia juga adalah keturunan Lewi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sebenarnya sudah dinubuatkan sejak lama oleh Nabi Yesaya. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ketiga disampaikan di sana, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Siapa pribadi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Memang langkah yang diambil oleh Yohanes Pembaptis tidak mudah. Dia sebenarnya berasal dari lingkungan yang baik, berada di Yerusalem, tapi dia mengambil langkah meninggalkan kota Yerusalem, masuk ke padang gurun, dan di sanalah dia melayani Tuhan. Mari kita bersama melihat pribadi ini satu demi satu, bagaimana teladan dari Yohanes Pembaptis dapat menjadi contoh bagi kita sekalian. Secara khusus dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan kita peringati di hari Natal, kita mau dibawa untuk meneladani Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita bersama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-15. Disampaikan dalam Lukas 1 ayat yang ke-15, Yohanes adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi kita perhatikan di sini, ia dipenuhi oleh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini memang sebuah keunikan. Tapi Alkitab menyatakannya. Elisabet dan Maria ini adalah bersaudara ya. Sehingga ketika Elisabet mengunjungi Maria, di situ kita melihat bagaimana bayi yang ada di dalam rahim Elisabet dikatakan melonjak kegirangan. Jadi senang ya, udah langsung connect nih antara Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahim Elisabet dengan anak dari Maria, itulah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain itu memang kelahiran Yohanes Pembaptis juga adalah kelahiran yang ajaib, mengherankan. Dia dilahirkan dari Elisabet yang dikatakan oleh Alkitab sudah mandul, tidak mungkin memiliki anak lagi. Pada waktu ia ada di dalam kandungan, ayahnya Zakaria, dia memang diberi pelajaran berharga oleh Tuhan karena tidak mempercayai apa yang akan Tuhan kerjakan. Ia menjadi bisu. Tapi nanti ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan, baru Zakaria dapat berbicara kembali. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang memang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan. Disampaikan dalam Lukas 1 ayat 76, dalam nyanyian pujian yang dinaikkan oleh Zakaria, disampaikan bahwa Yohanes adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau tadi kita bersama melihat tentang Yohanes Pembaptis, tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana kita yang hidup pada masa kini? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Atau bila mana? Kapan waktunya? Keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus dialami oleh seseorang ketika seorang tinggal
di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 disampaikan seperti ini Bapak Ibu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada kata dimateraikan dengan Roh Kudus. Ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus termaterai dalam kehidupan kita, termaterai dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Dan semakin seorang tinggal di dalam Kristus, maka ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Karena ia dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia dipakai Tuhan secara indah dan luar biasa. Banyak orang yang diberkati melalui pelayanannya. Tapi pertama-tama, karena memang dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, pasti kita semua rindu supaya hidup kita pun menjadi alat keselamatan Tuhan. Dipakai, diurapi, jadi berkat. Entahkah itu bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dimanapun komunitas kita ada. Kita rindu supaya kehidupan kita menjadi berkat di sana. Tapi hal yang pertama adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahwa pertama kali dalam hidup kita, kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu hidup kita tiap-tiap hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kondisi rohani kita tetap ada kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita lihat bagian yang kedua. Pribadi yang seperti apa sebenarnya Yohanes Pembaptis ini? Dia adalah pribadi yang tampil dalam kesederhanaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus memang sederhana sekali. Dia memakai jubah bulu unta, lalu ikat pinggang kulit, makanannya pun belalang dan madu hutan. Jadi sebenarnya inilah kesederhanaan Yohanes Pembaptis. Pelayanannya pun di padang gurun. Bapak Ibu, dalam kehidupan bangsa orang-orang Yahudi sebenarnya, seorang keturunan imam itu adalah pembesar. Dia dihormati. Dia punya kedudukan yang baik. Dia juga memiliki fasilitas sebenarnya sebagai seorang anak imam. Dia bisa tinggal di Yerusalem dan menerima semua penghormatan itu. Tapi yang luar biasa, Yohanes tidak menggunakan semua hal itu. Bahkan dia buat sebuah terobosan yang baru. Seakan dia ingin berkata bahwa bukan masalah kemapanan hidup, tapi bagaimana saya menaati Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dia adalah keturunan Lewi, putra dari Elisabet. Ayahnya itu adalah imam di bait Allah. Imam besar lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia dapat fasilitas dan penghargaan, tapi dia tidak menggunakannya. Mengapa dia tidak menggunakan semua fasilitas itu? Kenapa dia rela meninggalkan segala kenikmatan di Yerusalem yang sebenarnya dia bisa miliki? Sekali lagi, karena memang ketaatannya kepada Tuhan lebih tinggi dari semua tawaran, semua fasilitas yang sebenarnya diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan pada kehendak Tuhan haruslah ditempatkan lebih tinggi dari segala kenikmatan yang tersedia bagi kita. Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dapatkah juga menjadi bagian kita?
bukti keberhasilan dalam kehidupan ini bukan pada seberapa banyak kekayaan atau kehormatan yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita, tapi seberapa jauh kita mau mendengar suara Tuhan dan kita hidup sesuai dengan apa yang memang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan itu lebih tinggi nilainya dari segala kekayaan dunia, penghormatan dunia yang kita dapatkan. Dari pelajaran ini, kita bisa melihat bagaimana kita menilai keberhasilan dalam sebuah pelayanan atau keberhasilan dalam hidup bukan dengan takaran manusia, dengan harta kekayaan, tapi mari kita melihatnya dari sejauh mana seorang menaati kehendak Tuhan dan tinggal di dalam apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita kedapatan menjadi pribadi yang taat kepada Dia. Pikiran kita bukanlah hal-hal yang duniawi, tapi pikiran kita adalah bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu. Belajar untuk hidup sederhana, belajar untuk hidup sebagai seorang yang taat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan hal yang ketiga, bagaimana pribadi Yohanes Pembaptis. Dia adalah pribadi yang meninggikan Yesus. Kita lihat yang pertama, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, dia hidupnya sederhana. Dan yang ketiga, dia meninggikan Yesus dalam hidupnya. Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis tidak menonjolkan diri. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, dia selalu mengatakan bahwa dirinya hanyalah suara yang berseru. Aku tidak layak membaptis Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Aku tidak layak, katanya. Dia selalu menunjuk kepada pribadi Yesus. Di saat semua orang kagum terhadap dirinya, bahkan ada di antara mereka yang mengira Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Tapi pada saat itu juga dia berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku, Dia yang akan datang. Membuka tali kasutnya saja aku gak layak, katanya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, Yohanes Pembaptis pada saat itu memiliki banyak murid-murid. Dia adalah pemimpin rohani yang hebat pada saat itu. Tapi lihat kerendahan hatinya. Bagaimana dia terus menunjuk kepada Yesus. Dia terus membawa semua orang yang mengagumi dia. Tidak harus melihat kepada dirinya, tapi melihat Yesus, meninggikan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini berbicara tentang baptisan, mungkin kita bertanya ya, apa maksudnya baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes atau baptisan yang dilakukan oleh Yesus, baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan air ini adalah baptisan pertobatan yang dilakukan oleh Yohanes. Ini dilakukan sebelum karya penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yohanes membawa orang kepada pertobatan, mempersiapkan orang untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Mesias. Lalu dia katakan bahwa Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini bicara tentang baptisan yang diperoleh seseorang dengan imannya kepada Yesus Kristus. Bahwa karya Kristus yang terbesar, kematiannya dan kebangkitannya, itu menjadi titik poin iman, di mana kedatangan Yesus membawa orang untuk mengalami baptisan Roh Kudus
Ketika seorang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Roh Kudus masuk ke dalam dirinya dan menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Lalu apa yang dimaksud dengan baptisan api di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Ini berbicara tentang pemurnian setelah seorang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Bahwa ia semakin dibersihkan, semakin disucikan, hidup dalam penyucian Tuhan dari waktu ke waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan yang disampaikan oleh Yohanes kepada semua yang menjadi pengikut dia pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30 menjadi kunci bagaimana Yohanes memang merendahkan dirinya dan meninggikan Yesus Kristus. Disampaikan dalam Yohanes 3 ayat 30, ia, maksudnya Yesus, harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Ada lagunya ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi ini sebenarnya adalah statement yang dikeluarkan oleh Yohanes Pembaptis. Biarlah Yesus yang ditinggikan. Aku makin kecil. Aku hanya alat. Aku bukan siapa-siapa. Tapi Yesus itulah yang penting, yang harus ditinggikan, yang harus dimuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip dalam kehidupan kekristenan adalah meninggikan Yesus Kristus. Dalam bahasa Alkitab, itulah doxa dalam bahasa Yunani yang artinya kemuliaan, atau dalam bahasa Ibraninya yaitu kavod, memuliakan atau kemuliaan. Itu artinya berat kepada. Memuliakan Yesus Kristus atau meninggikan Yesus Kristus, itu berarti lebih berat kepada Yesus. Condong hati kita kepada Yesus, lebih tinggi untuk meninggikan dia dan bukan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang segala sesuatu. Kita semua punya potensi ya Bapak Ibu. Kita semua punya kemampuan. Tapi ingatlah bahwa potensi yang Tuhan berikan kepada kita diberikan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Yesus. Biarlah dia semakin bertambah, biarlah dia semakin besar, biarlah dia semakin ditinggikan, dan kita semakin berkurang, kita semakin kecil. Biarlah hanya Yesus saja yang dimuliakan. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Mari kita memperhatikan hal yang keempat. Bagaimana pribadi Yohanes Pembaptis? Dia tegas dalam hal menyuarakan kebenaran. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu. Dia begitu berani. Mengapa ia melakukannya? Pada zaman itu, kalau seorang raja mau berkunjung ke satu tempat, maka ada utusan yang mendahuluinya. Nah, utusan ini tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi waktu raja itu datang, semuanya sudah siap. Yesus adalah raja. Dan Yohanes Pembaptis punya tugas khusus, yaitu mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia harus menghancurkan semua penghalang yang ada, dosa, dan membawa orang-orang kepada pertobatan yang hidup pada masa itu. Ini maksudnya
dalam ayat yang ketiga, luruskan jalan baginya. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan, banyak orang yang datang ke padang gurun. Meskipun padang gurun, apa sih yang menarik ya di padang gurun? Kalau Yerusalem kan kota, banyak orang yang akan pergi ke sana. Tapi ternyata kekuatan daya tarik rohani itu bukan tergantung dari apakah di kota atau di desa. Tapi urapan Tuhan atas seorang yang diurapi, yang mau dipakai menjadi alat, itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Bayangkan orang banyak berkumpul di padang gurun, tempat yang sebenarnya tidak layak, tidak enak. Cari apa di padang gurun? Tapi orang datang ke sana untuk mendengar firman Tuhan. Banyak orang yang pergi ke sana dan akhirnya menyerahkan diri untuk bertobat, menyadari akan dosanya, dan menyerahkan diri kepada Tuhan di dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis menyatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Kata bertobatlah itu dari metanoia, itu artinya, atau metanoia kata bendanya, itu artinya pertobatan atau bertobat, berbalik 180 derajat dari kehidupan yang membelakangi Tuhan menjadi kehidupan yang terarah kepada Tuhan. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Apa yang dimaksud kerajaan sorga di sini? Ini memang bisa dalam bentuk present, yaitu kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi juga bisa dalam bentuk future atau melihat ke depan, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang sebagai hakim. Saudara, mempersiapkan orang untuk mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan dia tidak ada takutnya, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan memang unik ya, sampai orang Farisi dan orang Saduki juga datang ke padang gurun. Karena yang diberitakan adalah kebenaran. Entah dengan motivasi apa mereka datang. Apakah untuk dibaptis? Sepertinya tidak. Karena Yohanes Pembaptis akhirnya menegur mereka dengan keras. Bahkan kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, mereka disebut dengan satu sebutan yang ya agak kasar begitu ya. Ular beludak. Sebenarnya ini bicara tentang kemunafikan yang dilakukan oleh orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi ini terkenal sebagai penjaga hukum Taurat. Kuat sekali memegang hukum Taurat. Bahkan ada turunan-turunannya dari hukum Taurat, peraturan yang kecil-kecil. Dan menjunjung tinggi semua aturan itu. Tapi sesungguhnya mereka sendiri tidak melakukannya. Orang-orang Saduki ini kaum rasional ya. Dan mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan, kehidupan kekal. Tapi mereka orang yang terpandang pada saat itu. Memang orang Farisi dengan orang Saduki tidak kompak. Tapi mereka kompak dalam hal menolak Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka datang ke sana. Dan Yohanes Pembaptis memiliki kepekaan. Hai orang-orang yang munafik. Dan dengan keras dia berbicara. Jangan kamu bangga karena kamu adalah keturunan Abraham. Karena itu tidak memberikan keselamatan. Bukan karena ketaatanmu pada hukum Taurat. Tapi lihatlah Yesus Kristus Tuhan. Dia berani berbicara dengan keras. Bahkan kalau kita perhatikan selanjutnya, kepada Raja Herodes pun dia berani berbicara dengan keras. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang keempat ini menolong kita untuk berani bicara tentang kebenaran kepada siapapun.
Kadangkala pertimbangan kita lebih banyak melihat apa kata orang nantinya, siapa yang ada di depan kita. Tapi Yohanes Pembaptis menjadi contoh seorang yang berani menyatakan kebenaran, meskipun dia harus menghadapi resiko. Sejauh mana kita berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah situasi bangsa dan negara yang semakin terpuruk? Semakin banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dan menjauhi Tuhan, hidup dalam dosa. Beranikah kita berdiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan berani menyatakan kebenaran kepada banyak orang tentang pertobatan, tentang dosa, tidak kompromi dengan dosa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dan yang terakhir, siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah pribadi yang setia sampai mati. Sampai akhir hidupnya, ia hanya tinggal dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Dan ini luar biasa. Walaupun akhirnya Yohanes harus mengalami banyak keadaan sulit, sampai ia harus masuk penjara karena ketegasannya terhadap Raja Herodes. Karena Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus. Dan Yohanes berani bicara keras terhadap dosa yang dilakukan oleh Herodes. Dia dipenjarakan. Dan pada waktu Herodes berulang tahun, anak perempuan dari Herodias meminta hadiah kepala Yohanes Pembaptis. Ia mati dipenggal. Tapi sampai akhir hidupnya, dia adalah pribadi yang menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semua yang direncanakan, kalau kita lihat mulai dari nubuatan Nabi Yesaya sampai dengan akhir hidupnya, tergenap. Setia sampai akhir. Bapak Ibu, doa kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia, tapi yang menjadi kerinduan dan doa adalah biarlah apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita semuanya tergenapi sampai akhir hidup kita memuliakan Tuhan. Menyambut hari Natal, kedatangan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita diingatkan kembali tentang pribadi Yohanes Pembaptis yang menolong kita untuk belajar menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi pribadi yang bukan berorientasi kepada kekayaan dunia, tampil sederhana, tapi berorientasi kepada sesuatu yang bernilai kekal. Menjadi pribadi yang meninggikan Yesus lebih tinggi di atas segala sesuatu. Menjadi pribadi yang berani, tegas, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Dan setia sampai akhir. Kiranya kita semua diingatkan kembali dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur dan memuji Tuhan karena kami dapat belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Kami rindu supaya Tuhan menolong kami agar kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertama-tama, hati kami terbuka, percaya bahwa Yesus Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi juga tiap-tiap waktu hidup kami dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya kami tidak berorientasi kepada kekayaan duniawi, tapi kami melihat hal yang bernilai kekal lebih tinggi dari segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa, kami rindu supaya Tuhan menolong kami, memakai kami
menjadi alat Tuhan yang berani menyatakan kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang semakin jahat ini, kami menyuarakan kebenaran, berita pertobatan, juga tidak kompromi terhadap dosa. Bahkan hidup kami meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan meteraikan firman Tuhan ini. Jadikan kami pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Hamba berdoa pada saat ini, menyerahkan semua Bapak Ibu anggota PADEL. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Biarlah hati kami semakin melekat kepadamu. Tuhan berkati dalam segala sesuatu. Berikan kekuatan, kesehatan. Juga berikan kepada kami semangat yang berkobar untuk melayani Tuhan. Biarlah waktu hidup yang tersisa dari kehidupan kami, sungguh-sungguh kami persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tiap-tiap rumah tangga dari hamba-hambamu ini, Tuhan Kau berkati. Biarlah Engkau menjadi pusat di tengah keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Jika ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang penuh kuat kuasa menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena sepanjang tahun ini kami dapat terus bertumbuh secara rohani melalui persekutuan bersama. Kami berdoa supaya pada tahun mendatang kami lebih lagi diberkati oleh Tuhan melalui PA, pemahaman Alkitab yang terus kami lakukan di dalam persekutuan PADEL ini. Kami berdoa, kami bersyukur untuk Bapak Luhut Panjaitan bersama dengan Ibu yang memfasilitasi kami untuk bisa bersekutu bersama dan bertumbuh secara rohani. Tuhan, Kau memberkati Bapak dan Ibu dalam semua tugas tanggung jawab yang tidak mudah. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kebijaksanaan dalam melakukan segala sesuatu sebagai tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah bangsa dan negara ini secara khusus. Tuhan urapi hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kerinduan kami Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini. Engkau memakai bangsa ini menjadi berkat bagi dunia. Indonesia bagi dunia. Karena itu semua aparat pemerintah, presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua jajaran pemerintahan sampai yang terdekat dengan kami. Tuhan berkati. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan semua orang percaya di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan semua rangkaian masa raya Natal, mulai dari masa Advent ini sampai dengan perayaan Natal, bahkan menjelang tahun baru dan tahun baru yang akan kami sambut ke depan. Semua berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini segera berakhir Tuhan. Angka yang terpapar ataupun yang terdampak COVID bisa menurun di tahun ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengenal setiap hati kami dan Engkau menjawab setiap pergumulan kami dalam waktu dan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita bersama pada saat ini. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari saat ini, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.